Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Maki di acara Lentera Show. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang strategi bisnis ala Gen Z. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial nih pemirsa. Dia itu salah satu pembisnis muda, yaitu owner Dimsum Sekawan. Langsung saja kita sambut Mas Vicky. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanannya ke sini lancar ya Mas? Ya, Alhamdulillah. lumayan. Mas Vicky itu berarti Mas Vicky itu pembisnis yang punya Dimsum Sekawan ya Mas? Betul. Betul Saya yang punya brand Dimsum Sekawan. Apa nih yang membuat Mas Vicky itu tertarik buat bisnis pada saat muda itu apa sih Mas? Jadi awalnya gini ya ceritanya. Di pas awal mulai kuliah, berarti kan setelah lulus SMA itu kan ada pengabdian kan. Habis itu di luar kota. Iya. Setelah itu balik ke Pekalongan, ya kan. Balik ke Pekalongan, masuklah UIN. Iya. Ya kan. Dan situ karena bapak sudah nggak ada, jadi tinggal ibu doang gitu kan. Ibu pun kan sudah pensiun. Akhirnya aku dikasih kita ngobrol sama ibu lah. Ibu tuh ngomong, yo jangan sampai kamu minta uang sama ibu gitu. Maksudnya gini, dalam arti bukan ibu itu nggak mau ngurusin, tapi dia pengen buat anaknya itu nggak manja gitu. Karena aku dari kecil ya lumayan dimanja lah pas kecil itu, paling dimanja di antara kakak-kakak gitu. Akhirnya ketika kuliah pun aku memutuskan untuk nyoba bisnis. Ya dari mulai jualan celana, terus daster gitu ya. Modal ya dimodalin sama orang tua. Waktu di awal seperti itu gitu di tahun 2020-2021. Nah, singkat cerita karena aku belum punya pengalaman bisnis, nggak tahu teorinya bisnis itu seperti apa, cuman tahu jualan dan aku cuman punya cita-cita aja gitu. Aku pengen jualan, aku pengen bisnis gitu, tapi nggak tahu gimana gitu. Akhirnya waktu itu ada peluang yaitu pakaian, akhirnya aku terjun di pakaian. Dan karena aku minim pengalaman, minim relasi, akhirnya singkat cerita waktu itu kan aku dimodal itu habis modalnya dalam jangka waktu setengah tahun. Jadi modal habis, barang nggak ada, uang nggak ada. Baru habis semua gitu. Nah, sedangkan aku kan butuh buat jajan dan lain-lain ya kan, biar nggak minta orang tua. Bayar kuliah pun dulu sudah kalau bisa bayar sendiri. Kalau kurang, kalau kotomuno nek terpaksa gitu baru minta gitu. Nah, singkat cerita udah bangkrut yang celana, ketemulah sama temen dulu. Temen itu juga bangkrut, dia gagal juga, sama-sama gagal berarti. Dia di bisnis parfum laundry. Jualin parfum laundry dari Bogor. Nah, waktu itu kita ketemulah channel nih, ada alumni dari sekolah kita yang sudah punya bisnis tapi udah besar. Namanya keripik pisang Elbana. Jadi keripik pisang modern yang pakai standing pot, sudah ada rasa-rasanya, bahkan ada rasa balado. Nah, itu jadi faktor yang bikin aku pengen terjun ke situ sama temanku. Gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk terjun ke dunia yang tadinya nggak tahu jauh dari makanan, fashion dan parfum ya kan. Terus kita beralih ke makanan. Dan emang di awal kita sudah mengetahui kesalahan kita yang kemarin. Akhirnya kita ngomong, kita bisnis ini nggak bisa seterusnya, kita cuman bisa ambil pelajaran ini. Kita bahan evaluasi. Betul, bahan evaluasi dari kita satu sama lain tuh nanti kita terapin di yang bisnis baru ini. Bisnis baru itu. Sehingga cerita bisnis itu lumayan. Jualan itu lumayan, aku bilang itu sudah semi bisnis ya, karena kita sudah punya konsep dan punya sistem. Gitu. Jadi kalau cuma sekedar jualan ya itu pedagang, tapi kalau sudah punya sistem itu bisnis gitu. Nah, waktu itu kita udah punya sistem di mana penjualan kita itu sampai melebihi yang sudah reseller lama-lama. Jadi kita sistemnya agen. Kalau sudah ada agen di Pekalongan yang mencakup misalkan dari Brebes sampai Kendal,
berarti di Pekalongan dari daerah Brebes sampai Kendal itu nggak boleh ada agen lagi, bolehnya dari seller. Nah kebetulan kita yang masuk pertama, jadi kita jadi agen. Waktu itu penjualannya sangat drastis dengan harga yang mahal, lumayan mahal ya. Keripik pisang waktu itu harganya 14.000 dan itu penjualannya lumayan kenceng dengan sistem dan trik strategi kita itu lumayan kenceng. Akhirnya berjalanlah sampai pada akhirnya ada kesalahan dari sananya, ada sistem mereka yang kurang cocok dengan kita, akhirnya kita berhenti. Dan tak pikir dari situ juga aku dapat pengalaman, akhirnya pengalaman di bisnis makanan. Oh ternyata bisnis makanan ki juga apa ya namanya ya, bisnis makanan ki sangat menggiurkan gitu loh. Keuntungannya dari laba itu bisa lebih besar daripada fashion per itemnya. Sedangkan daya belinya itu lebih tinggi daripada fashion. Karena apa? Yang pengalamanku di fashion itu kan baru celana cowok ya. Sedangkan secara kita logika aja wis, kita ngaca ke diri kita dan teman-teman kita. Cowok kalau udah beli celana satu, beli lagi kalau udah rusak. Jangan bisa kepake beda gitu. sama cewek. Iya, kalau Ada cewek model baru model baru beli gitu kan. Nah, akhirnya ya wis lah aku mutus kayaknya enak nih apa namanya? Bisnis makanan. Bisnis makanan tuh enak banget. Maksudnya makanan kan dikonsumsi, setelah itu jadi kotoran kan besok ada kemungkinan beli lagi ya kan, kita dapat untung lagi ya kan, secara keuntungan kita lebih besar. Ibarat presentasinya kalau celana itu bisa ambil 10%, kalau 10% 20%, kalau makanan itu kita bisa ambil 70% gitu. Dulu awalnya seperti itu tuh. Nah terus kan berarti sekarang itu Mas Vicky itu sehabis bisnis yang sama teman sempat berhenti itu, berarti yang dimsum sekawan itu mulai sendiri atau gimana? Betul, setelah kita berhenti itu yo akhirnya kita jalan masing-masing kan. Ya. Dan itu aku memutuskan aku pengen jualan, tapi suatu saat aku pengen punya cabang. Gitu. Berarti dari awal udah kepikiran, udah punya strategi buat sampai bikin cabang-cabang. Betul. Itu kan pasti harapan banyak orang punya bisnis, bisa ekspansi itu harapan semua orang. Tapi dari situ aku langsung ngambil posisi yang kayak gimana caranya aku punya cabang, tapi nanti karyawanku tuh nggak bisa bohongin. Jadi gini loh, waktu itu kan masih rame-ramenya seafood ya, sosis seafood gitu kan, seafood bakar. Ya sempet disuruh sama kakak jualan itu aja gitu. Kamu nggak usah produksi, tinggal ambil barang. Setelah itu kamu buka cabang, ada modal lagi buka cabang. Gambaran gambaran kecilnya seperti itulah. Tapi tak pikir lagi kalau aku seperti itu, karyawanku masih bisa bohong. Barang yang tak kasih nggak dikeluarin, tapi dia beli sendiri di frozen food. Berarti kan masih ada celah nih, ya kan? Akhirnya aku memutuskan aku pengen punya bisnis yang dimana aku produksi sendiri. Jadi kalau nggak ada yang nyontoh gitu. Betul. Mungkin kalau bentuk sama bentuk sama jenisnya itu mungkin bisa ditiru, tapi untuk rasa. Kalau kamu pengen dimsum, misalnya contoh aku udah kepikiran sini, dimsum nih. Misalkan pengen dimsum yang rasanya seperti ini, yang ininya seperti ini, ya harus ke aku. Iya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain gitu. Nah itu awal mula aku memutuskan untuk bisnis dimsum, dan kebetulan waktu itu tahun pertama dimsum meledak di Pekalongan. Berarti, gitu. Akhirnya aku dapat inspirasi dari situ. Tapi buat mempertahankan sampai sekarang nih Mas, kan sekarang kan itu awal dulu kan pertama kali munculnya dimsum di Pekalongan ya. Nah kalau sekarang itu kan di Pekalongan itu udah banyak dimsum yang kayak di pinggiran jalan gitu kan. Mungkin kan emang benar rasanya beda-beda ya Mas. Nah gimana sih strateginya Mas Vicky itu mempertahankan bisnis dimsumnya yang bisa berdiri sampai sekarang itu gimana Mas caranya? Kalau dari aku sendiri untuk mempertahankan bisnisku di era yang sekarang banyak persaingan gitu ya, itu ya dengan cara satu, kuatin pondasi sih. Kuatin pondasi. Kita bisa bertahan kalau pondasi kita sudah kuat. Pondasi itu aspeknya apa aja? Dari SDM-nya, dari manajemennya. Paling inti dari suatu bisnis yang tak pelajarin itu manajemennya. Oke lah, pertama produk, kita harus punya produk yang oke, beda dengan yang lain.
ya segala jenis keunggulan produk lah. Yang kedua harus punya manajemen. Kita manajemen harus bagus. Jadi misalkan gini, ketika banyak pesaing otomatis pembeli kan nyoba A nyoba B, Iya, akhirnya nyoba kan yang kita lain. pembeli pasti kesebar kan, ya kan. Iya. Nanti tinggal orang yang beli orang yang beli tempat lain bakal kembali lagi karena rasa, ya kan. Tapi kan setelah misalkan orang yang beli itu nggak kembali lagi beli tempat lain, ya kita mengingatkannya dengan promosi, dengan konten seperti itu. Jadi kenapa ada sangkut pautnya sama manajemen? Misalkan gini, ketika kita punya manajemen, kita pasti ada bagi uangnya itu untuk budget marketing, budget A, budget B, budget C lah. Jadi ketika pasar naik, budgetnya terkumpul. Ketika pasar turun, kita nggak kehabisan budget untuk dongkrak marketingnya lagi. Oh iya iya iya. Intinya itu di situ. Pondasinya tuh dikuatin dulu. Dikuatin dulu ya. Kalau pada umumnya orang yang dalam tanda kutip berdagang ya, bukan berbisnis. Kalau pasar naik ya dia untungnya banyak, dia punya uang banyak. Tapi kalau turun ya dia bahkan sampai modalnya pun habis. Ya. Nah itu yang salah. Makanya aku bilang manajemen itu penting banget. Karena salah satu faktor yang bikin aku bangkrut di tahun kedua. Jadi aku sempat punya 3 cabang, tak kelola aku sendiri tanpa ada manajemen yang fix. Ya, yang belum akhirnya 3 outlet itu tutup semua. 3 cabangnya itu. Betul, 3 cabang itu tutup semua. Ya akhirnya ya tutup. Akhirnya aku gagal. Modalnya habis, nggak punya apa-apa lagi. Udah mulai lagi gitu habis itu. Berarti selain dari produknya sendiri juga yang penting itu manajemennya itu sangat penting ya Mas berarti. Betul, manajemen itu sangat penting karena marketing terus apalagi inilah kalau misalkan mau promosi kan butuh budget kan. Iya. Ya, kalau budgetnya nggak dianggarin, nggak ada anggarannya, gimana? Iya benar, kan? benar. Nah tapi kan sekarang itu kan udah kayak Gen Z itu kan banyak yang sering main sosial media nih Mas. Betul. Nah buat bisnisnya Mas Vicky sendiri itu apakah dia itu juga mempromosikan di sosial media kayak Instagram, TikTok atau WhatsApp bahkan itu mempromosikan di platform sosial media nggak? Yo kalau di bisnisku sendiri sangat-sangat mempromosikan banget. Karena naiknya bisnis, scale up-nya bisnisku itu salah satu faktornya jembatannya itu sosial media. Karena dari tahun 2021 aku tuh sudah dapat info dari teman-teman ini semua bisnis nanti bakal berbau sosial media. Dan bahkan dari 2020 habis pasca Covid itu ya. Bahkan dari kenapa aku masuk di KPI ya karena tujuanku aku pengen bisa multimedia yang pengen aku gabungin ke bisnis yang aku aplikasiin ke bisnis. Oh iya gitu. Jadi aku naik pun bisnisku scale up pun bisnisku grow up pun karena sosial media gitu. Salah satunya TikTok yang membuat semua itu berbanding terbalik jadi lebih baik itu TikTok ya berarti Mas. Kalau aku lebih ke TikTok, cuman Instagram ada. Berarti lebih banyak yang lihatnya itu dari TikTok ya Mas. Betul. Dari platform TikTok gitu ya. Platform TikTok karena gini, kenapa aku pilih TikTok? Karena kalau di Instagram itu kan kalau kita bikin video atau kita promosikan sesuatu itu kan yang paling pertama ngeliat kan follower kita doang kan? Iya. Ya kan apa kalau kita live juga follower ya, kita doang kan? Kalau di Instagram. Nah kalau sedangkan di TikTok itu kan enggak random kan. Iya. Lah ya, sedangkan kita ngacak orang gitu jualan kita promosi itu kan kita carinya kan yang random, orang-orang baru bukan orang-orang yang sudah tahu kita. Oh iya. Gimana caranya kita menjangkau orang yang belum tahu jadi tahu dari TikTok itu ya Mas. Makanya yang lebih banyak penontonnya itu dari TikTok karena kalau di TikTok itu orang-orang random itu masih bisa lihat, Mas. Betul. Kemungkinan besarnya lihat gitu. Kalau di Instagram atau di mana itu kan orang-orang yang sudah kita kenal gitu ya. Iya gitu. Kalau udah kenal lu udah tahu. Udah tahu oh ini gitu kan biasanya. Dan kalau di Instagram pun sistem Instagram sebelumnya kan yang aku tahu kalau pengen menjangkau pasar yang luas kita harus promosi. Iya, kalau di Instagram ada sedangkan di TikTok kita tanpa promosi. Iya. Real Walaupun bener-bener ada promosi tapi tanpa promosi pun bisa kalau di TikTok. Bisa, tergantung
aspek-aspek video kita yang Iya, kita yang menarik atau tidak gitu kan. upload. Biasanya kalau menarik kan direkomendasikan sama TikTok buat masuk ke FYP-nya orang-orang gitu kan. betul seperti itu. Terus nih Mas, sekarang kan banyak sekali tuh anak muda yang mau mulai bisnis khususnya Gen Z nih ya Mas. Apa sih langkah awal yang harus dilakukan Gen Z nih buat mulai bisnis itu? Langkah awal untuk Gen Z untuk memulai Bisnis, iya. Oke. Langkah yang pertama belajar. Belajar. Cari orang yang bisa ngajarin kita. Kalau kita belum punya budget untuk ikut kelas, kita cari orang yang sudah sukses Iya. daripada kita. Ya, tanya, dengerin dengerin penjelasan dia. Tanya apa aja, gimana sih cara memulainya? Gitu. Berarti tanya-tanya ke orang-orang yang terutama yang kita kenal ya Mas, Betul. yang udah sukses gitu. Berarti awalnya itu jangan model dulu, tapi kita punya ilmunya dulu gitu ya. Betul. Jadi untuk Gen Z nih ya, yang masih ngomong aku pengen usaha tapi nggak punya modal. Usaha Ya, tuh kebanyakan di gitu, awal tuh Gen nggak Z. melulu tentang modal, tapi investasi kita di leher ke atas ini. Di pikiran kita ya, Nah, otak kita itu ilmunya. ilmunya. Gitu. Setelah kamu punya ilmu, modal itu bisa dicari, ya kan? Bisa kita ikut orang buat ngumpulin modal gitu ya. Betul. Sama eksekusi, kalau sudah nemu titiknya eksekusi. Gitu. Dan satu lagi sih, misal buat Gen Z yang pengen membangun bisnis, itu satu, kalian harus tahu target pasar yang kalian akan jalanin. Misalkan aku dimsum nih, aku di situ aku tahu target pasarku tuh siapa. Misalkan anak-anak, Iya. tapi anak muda, Anak muda. terus anak-anak juga masuk, terus umur 30 sampai 40 juga masuk, orang tua pun masuk, tapi kita fokus ke anak muda dan spesifik cewek, perempuan, wanita. Iya. Itu Dimsum. kita harus tahu, jadi nanti kita tahu arahnya bisnis kita tuh mau dibawa kemana Iya. gitu. Udah Soalnya ada target pasarnya. betul, karena sudah tahu target pasarnya. Tuh. Terus kan kalau semisal kita mulai bisnis nih ya Mas, itu kan biasanya itu ada tantangan-tantangan yang datang ke kita gitulah, kayak hambatan-hambatan lah. Nah. Itu kita itu gimana sih biar siap menghadapi itu? Ya, kalau aku dulu satu sih yang tak pegang dalam prinsipku ini, wes gini aja wes, nggak usah ngomongin bisnis, di kehidupan aja. Setiap orang menjalani kehidupannya itu pasti nggak mungkin lurus, pasti ada belok-beloknya, Lika-liku jalannya ya. ada lika-likunya, ya kan. Orang hidup aja gitu, apalagi Iya, bisnis, ya kan. Bisnis itu pasti ada naik, ada turun, ada pressure, ada tantangan, mungkin nggak didukung sama orang terdekat dan lain-lain. Tapi satu yang aku pegang, kata-kata menikmati proses. Gimana sih cara kalian itu menikmati proses? Kalau masalah hasil, siapa sih yang nggak mau hasil? Iya, kalau Iya kan? hasil. Tapi kebanyakan orang-orang kan melihatnya hasilnya gitu Betul, ya. orang-orang tuh maunya instan. Apalagi Gen Z sekarang ya Mas. Maunya instan, disuruh kerja capek sedikit ngeluh. Ngeluh. Ya kan, ngeluh. Padahal dalam suatu bisnis, kalau pengen pondasinya kuat, itu harus bisa menikmati proses. Karena dari proses itu kita tahu seluk-beluknya, kita tahu rasanya, kita tahu pengalamannya. Dan di situ juga banyak ilmu yang kita dapat ya Mas. Semakin tinggi bisnis kamu, semakin tinggi juga terjaan anginnya itu semakin tinggi. Iya. Lah kalau kamu pondasinya nggak kuat, Ya bro. sama aja kayak rumah. Ya, rumah pondasinya tuh nggak kokoh, kena gempa langsung hancur. Ya, sama seperti itu. Jadi ya kuncinya itu sih, yang sering aku tanamin ke karyawanku itu, gimana caranya kamu sampai nemu klik di otakmu dan hatimu, kata-kata menikmati proses. Berarti harus bisa kita itu harus beradaptasi dengan menikmati proses itu ya Mas. Betul, ya itu aspeknya nanti kalau dijabarin ke bawah banyak, sabar lah, ini itu introspeksi lah dan lain-lain. Oke nih Mas. Dan ada lagi satu, Iya. jangan ngeluh. Oh jangan ngeluh. Jangan kebanyakan ngeluh sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi harus bisa bangkit lagi gitu ya Betul. Mas. Coba lihat orang yang udah sukses, pernah nggak lihat mereka gitu itu ngeluh?
Iya sih, nggak ada. Orang yang sudah sukses pasti dia jarang ngeluh, Di hidupnya semangat, semangat, semangat. karena konsep rezeki itu bakal datang sama orang yang semangat, Semangat. sama orang yang seneng, orang yang semangat. Kalau kita hatinya itu udah nggak semangat, udah nggak seneng, rezeki bakal menjauh. Iya, iya, iya. Sekarang nih Mas, Mas Vicky itu kan termasuk pembisnis muda Gen Z ya Mas. Iya tuh. Nah, bisa dong kasih saran yang sangat mantep nih buat orang-orang di luaran sana yang mau mulai bisnis. Ada nggak sarannya gitu? Kalau saran saya sih satu sih, jangan pernah menyerah. Iya. Yo seperti yang tadi sebelumnya tak katain, jangan pernah, Ngeluh. jangan gampang menyerah, jangan ngeluh, Kuatin pondasi. nikmati proses. Iya, iya. Berarti kita itu harus bisa menikmati proses itu ya Mas. Dan fokus. Fokus ya. Jadi kalau kita mau jadi atlet ya kita fokus di satu bidang itu. Begitupun di usaha. Begitupun di usaha. Coba aku dimsum fokus nih, tapi aku masih melebar ke fashion. Yo akhirnya fokusnya pecah. Pecah ada 2 titik ya. Betul. Harus fokus ke 1 titik. Oke, makasih banyak nih Mas Vicky bincang-bincang hari ini itu tentang strategi Gen Z untuk mulai bisnis ya ini. Terima kasih banyak buat Mas Vicky dan semoga perbincangan pada hari ini itu bisa buat manfaat kita semua yang ada di luar sana juga terinspirasi dari obrolan kita ya Mas. Amin, amin. Ya sharing-sharing hari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kesimpulannya yaitu kalau kita memulai bisnis kita itu harus bisa menikmati proses, terus kita harus kuatin pondasi dan untuk gensi-gensi di luar sana jangan terpatok pada modal tapi kita harus memiliki ilmu yang banyak dulu ya. Sayang sekali pemirsa kita sudah ada di akhir acara. Untuk itu saya Maki dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.